Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan sekalian, saya Andi Mardiana Padupai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, yaitu perencanaan strategi dalam membangun keunggulan daya saing lembaga pendidikan Islam. Topik ini penting untuk memperkuat eksistensi lembaga pendidikan Islam dan memastikan lembaga ini mampu menghasilkan lulusan unggul secara intelektual dan spiritual. Dengan perencanaan strategis yang matang, kita dapat menjawab tantangan dunia pendidikan saat ini. Mari kita bahas lebih dalam poin-poin penting yang menjadi bagian dari strategi ini. Ada 8 subbab yang akan kita bahas bersama. Setiap subbab ini memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi dan keunggulan lembaga pendidikan. Berikut ini adalah 8 subbab yang menjadi fokus pembahasan kita, antara lain: 1. Analisis lingkungan, environmental analysis. 2. Visi dan misi yang jelas. 3. Diferensiasi, differentiation. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Inovasi dalam pembelajaran. 6. Pemasaran strategis dan branding. 7. Pengelolaan keuangan yang efektif. 8. Evaluasi dan monitoring. Sebelum membangun strategi yang efektif, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis lingkungan. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam perlu memahami kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilannya. Kekuatan dan kelemahan internal mencakup aspek seperti kualitas sumber daya manusia, fasilitas pendidikan, kurikulum, nilai-nilai keislaman, dan inovasi pembelajaran. Hal-hal ini menjadi faktor penting yang perlu dievaluasi untuk menentukan sejauh mana kapasitas internal mendukung strategi. Peluang dan ancaman eksternal melibatkan tren global, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, serta kondisi ekonomi. Faktor eksternal ini menjadi indikator penting dalam merancang strategi yang responsif terhadap perubahan di lingkungan sekitar. Dengan pendekatan ini, kita dapat menggunakan analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, and threats untuk mengidentifikasi posisi strategis lembaga pendidikan, sehingga mampu merancang langkah yang lebih efektif dan terarah. Setiap lembaga pendidikan Islam membutuhkan visi dan misi yang jelas sebagai panduan utama dalam membangun keunggulan daya saing. Visi dan misi ini harus relevan dengan tujuan lembaga, yaitu mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki integritas keislaman, tapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang di mana lembaga ingin berada di masa depan. Misalnya, sebuah visi dapat menggambarkan lembaga sebagai pusat unggulan dalam pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Misi, di sisi lain, adalah langkah konkret yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Ini termasuk metode pengajaran, pengembangan karakter siswa, dan kontribusi lembaga terhadap masyarakat. Dengan visi dan misi yang terarah, lembaga dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan pencapaian yang berkelanjutan. Diferensiasi adalah kunci bagi lembaga pendidikan Islam untuk menciptakan keunggulan dan membedakan diri dari lembaga lainnya. Dengan memiliki ciri khas, lembaga dapat lebih unggul dalam menarik minat masyarakat dan memberikan dampak yang lebih besar. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai diferensiasi tersebut. Kurikulum terintegrasi, lembaga dapat menyusun kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai keislaman. Dengan ini, lulusan tidak hanya memiliki kemampuan akademis, tetapi juga karakter Islami yang kuat. Teknologi pendidikan, pemanfaatan teknologi sangat penting untuk pembelajaran modern. Misalnya, penggunaan e-learning, platform digital Islami, atau alat pembelajaran interaktif dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa. Kemitraan strategis, lembaga juga dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan Islam internasional, pesantren, atau lembaga keagamaan lainnya. Kemitraan ini bertujuan untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas program pendidikan. Sumber daya manusia adalah aset terpenting bagi lembaga pendidikan Islam. Guru, tenaga kependidikan, dan manajemen menjadi fondasi utama dalam menciptakan keberhasilan lembaga. Oleh karena itu, pengembangan SDM memerlukan perencanaan strategis yang mencakup 3 poin utama berikut: pelatihan dan pengembangan guru,
mengadakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi guru, baik dalam hal pedagogi, penguasaan teknologi, maupun pemahaman terhadap nilai-nilai keislaman. Dengan ini, guru dapat lebih efektif dalam mentransfer ilmu dan nilai kepada siswa. Rekrutmen yang selektif, proses rekrutmen harus dilakukan dengan ketat, tidak hanya untuk mencari guru yang kompeten secara akademik tetapi juga yang memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Hal ini memastikan lembaga memiliki tenaga pengajar yang mampu menjadi teladan. Kesejahteraan karyawan. Memberikan kesejahteraan yang memadai kepada staf dan guru sangat penting untuk menjaga motivasi dan dedikasi mereka. Ketika kesejahteraan terpenuhi, mereka dapat memberikan kontribusi terbaik bagi lembaga. Inovasi dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Pendekatan ini memungkinkan siswa memahami materi sekaligus mengembangkan keterampilan esensial. Contoh inovasi yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, melibatkan siswa dalam proyek nyata untuk melatih keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerja tim. Pengajaran kolaboratif. Guru dari berbagai bidang bekerja sama menciptakan pembelajaran interdisipliner yang membantu siswa memahami materi secara lebih holistik. Pemasaran strategis sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan citra positif lembaga. Ada dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Branding yang kuat, membangun citra lembaga sebagai institusi pendidikan Islam yang modern dan berlandaskan nilai-nilai keislaman, sehingga lebih menarik di mata masyarakat. Media sosial dan digital marketing memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan program, kegiatan, dan prestasi lembaga. Pemasaran digital juga membantu membangun komunikasi yang lebih baik dengan calon siswa dan orang tua. Pengelolaan keuangan yang sehat adalah fondasi keberlanjutan lembaga pendidikan. Diversifikasi sumber pendanaan menjadi kunci yang dapat dilakukan melalui dana wakaf dan zakat, mengoptimalkan potensi wakaf dan zakat dari masyarakat untuk mendukung operasional lembaga pendidikan. Beasiswa memberikan kesempatan kepada mahasiswa berpotensi tetapi kurang mampu secara finansial melalui program beasiswa. Kerjasama dengan alumni membangun jaringan alumni untuk berkontribusi dalam pengembangan lembaga, baik secara finansial maupun non-finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif, lembaga dapat menjaga keberlanjutan operasional dan mendukung visi pendidikan yang berkualitas. Perencanaan strategis tidak akan efektif tanpa evaluasi dan monitoring berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi mencakup dua hal utama, penilaian kinerja guru dan mahasiswa, memantau kinerja akademik dan non-akademik untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga. Tinjauan strategi, melakukan evaluasi rutin untuk memastikan strategi yang diterapkan relevan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Selanjutnya, kita akan membahas pada materi selanjutnya yaitu strategi lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan globalisasi 4.0. Era globalisasi 4.0 membawa perubahan besar dengan perkembangan teknologi digital dan otomatisasi yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan untuk merespons perubahan ini agar tetap relevan dan kompetitif. Untuk menghadapi tantangan ini, lembaga perlu menerapkan strategi-strategi yang tepat guna memastikan keunggulan daya saing di era modern. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Hari ini, kita akan membahas 8 poin utama yang saling mendukung, antara lain, 1. Integrasi teknologi dalam pembelajaran. 2. Penguatan literasi digital dan teknologi. 3. Pengembangan kurikulum berbasis keterampilan abad 21. 4. Pembentukan karakter mahasiswa di era digital. 5. Peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik. 6. Kolaborasi global dan jaringan internasional. 7. Pengelolaan data dan sistem informasi yang efisien. 8. Pemasaran digital dan branding. Teknologi menjadi tulang punggung revolusi industri 4.0, sehingga lembaga pendidikan Islam harus mengadopsinya dalam proses pembelajaran. Ada beberapa strategi utama yang dapat diterapkan, penerapan e-learning dan blended learning,
menggunakan platform pembelajaran online seperti LMS untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas, serta memadukan kelas tatap muka dan online. Penggunaan alat pembelajaran digital, memanfaatkan video konferensi, aplikasi pembelajaran, dan modul digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif. Simulasi dan virtual reality, VR, mengintegrasikan teknologi VR untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam, seperti simulasi sejarah Islam atau tur virtual ke situs-situs bersejarah. Literasi digital adalah kompetensi penting di era globalisasi 4.0. Lembaga pendidikan Islam harus memberikan pelatihan kepada mahasiswa, guru, dan staf agar mampu menggunakan teknologi secara produktif, membekali mahasiswa dan tenaga pendidik dengan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan administrasi. Etika digital dan keislaman, mengajarkan etika penggunaan teknologi sesuai ajaran Islam, seperti menjaga privasi, menghindari penyalahgunaan informasi, dan bijak bermedia sosial. Kurikulum literasi digital, merancang kurikulum yang mengintegrasikan literasi digital dengan nilai-nilai Islam, sehingga siswa memahami bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Untuk menghadapi tantangan globalisasi, lembaga pendidikan Islam harus mengembangkan kurikulum yang mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan abad 21. Fokus utama mencakup berpikir kritis dan pemecahan masalah, mendorong kemampuan analisis, evaluasi, dan kreativitas melalui kegiatan belajar yang terstruktur, kolaborasi dan komunikasi, mengajarkan kerjasama tim dan kemampuan komunikasi efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Pengembangan karakter Islami, menanamkan nilai-nilai keislaman seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab agar mahasiswa tetap berpegang pada prinsip Islam di tengah modernisasi. Pesatnya perkembangan teknologi membawa tantangan, termasuk dampak negatif pada karakter mahasiswa. Lembaga pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk generasi yang cakap teknologi dan berkarakter Islami. Di era globalisasi 4.0, pembentukan karakter Islami menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi dampak negatif teknologi. Lembaga pendidikan Islam perlu berfokus pada pendidikan akhlak berbasis nilai Islam, menanamkan pentingnya akhlak mulia dalam interaksi sehari-hari, baik di dunia nyata maupun maya. Kemandirian dan tanggung jawab, mengajarkan mahasiswa untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka, khususnya dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Pembelajaran lifelong learning, menginspirasi mahasiswa untuk terus belajar sepanjang hayat, baik dalam ilmu agama maupun ilmu duniawi, agar bermanfaat bagi masyarakat. Di era pendidikan modern, peran guru dan tenaga pendidik sangatlah penting untuk menentukan kualitas hasil pendidikan. Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi siswa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mereka menjadi keharusan. Lembaga pendidikan Islam harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan guru dapat memenuhi tuntutan era 4.0, di antaranya pelatihan penggunaan teknologi, memberikan pelatihan rutin agar guru dapat memanfaatkan teknologi terbaru dalam pengajaran berbasis digital. Pengembangan profesional berkelanjutan, mendorong guru untuk mengikuti seminar, konferensi, dan kursus online yang relevan dengan perkembangan pendidikan modern. Mentoring dan pembinaan akhlak, guru harus menjadi teladan dalam akhlak dan moralitas sesuai ajaran Islam, terutama di lingkungan digital. Globalisasi mempermudah koneksi lintas batas, memberikan peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat daya saing melalui kolaborasi internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran pelajar dan guru, mengadakan program pertukaran dengan lembaga internasional untuk memperluas wawasan dan keterampilan. Kemitraan dengan institusi global, membangun jaringan dengan universitas atau organisasi Islam luar negeri untuk memperkaya kurikulum dan program pendidikan. Kurikulum internasional dengan perspektif Islam, mengembangkan kurikulum yang sesuai standar global, namun tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Pengelolaan data dan informasi menjadi aspek penting di era globalisasi 4.0. Lembaga pendidikan Islam perlu mengadopsi sistem modern dan efisien untuk mendukung operasional. Hal ini dapat dilakukan melalui big data dalam pendidikan,
memanfaatkan data mahasiswa untuk memahami pola belajar dan prestasi mereka, sehingga pendidikan menjadi lebih personal dan efektif. Sistem informasi akademik terpadu menggunakan teknologi untuk mengelola data akademik, administrasi, dan keuangan secara terpadu, sehingga efisiensi operasional lembaga meningkat. Di era globalisasi, pemasaran melalui platform digital menjadi kunci untuk menarik calon siswa. Lembaga pendidikan Islam dapat menerapkan strategi berikut: penggunaan media sosial, meningkatkan visibilitas lembaga melalui media sosial untuk mempromosikan program, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi lembaga. Peningkatan citra lembaga, membangun citra sebagai institusi modern dan inovatif tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Website yang informatif dan interaktif, mengembangkan situs web sebagai pusat informasi untuk calon siswa dan orang tua, serta menyediakan platform layanan online interaktif. Di era globalisasi 4.0, lembaga pendidikan Islam perlu memiliki strategi yang komprehensif untuk menghadapi tantangan dan peluang digital. Berikut adalah bagan alur yang menggambarkan strategi-strategi utama yang mencakup integrasi teknologi dalam pembelajaran, penguatan literasi digital, pengembangan kurikulum keterampilan abad 21, peningkatan kapasitas guru, kolaborasi global, pengelolaan data dan informasi, pemasaran digital dan branding. Strategi ini bertujuan memperkuat daya saing lembaga pendidikan Islam dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Referensi 1. Jurnal Transformasi Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0. Al-Talim Journal, Journal of Islamic Education Studies, International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2. Buku dan literatur, Islamic Education in the Era of Globalization, Pendidikan Islam di Era Digital, UNESCO Report on Digital Learning in Islamic Countries, World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2023. Tidak. Dokumen dan platform digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Edarabia, Islamic Schools Adaptation to Digital AJ, EdTech for Muslim Learners, Medium, Islamic EdTech. Kata-kata dari Bu Ana, hidup adalah tentang terus belajar, bertumbuh, berinovasi dan jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih.